Ah, ada paling cepat. Paling cepat 16 Juli ada juga. Tapi kalau secara pemerintah belum ada keputusan. Gitu. Otomatis sistem pembelajaran seperti ini akan berlangsung cukup lama. Otomatis ini ada proses pembelajaran yang kita bilang adalah pembelajaran kolaborasi. Jadi nggak bisa nih kita ngandelin anak saja untuk belajar, itu nggak bisa. Ya, betul. Keterlibatan orang tua itu sangat penting untuk sekarang. Kalau dulu zaman kita sekolah mungkin ya orang tua cuek aja gitu, tapi kita bisa dapat nilai bagus atau kita bisa belajar sendiri, belajar kelompok dan lain-lain gitu kan. Nah kalau sekarang ya gimana gitu, kita mau belajar kelompok ya terbatas, dunia daring. Ya itu. Nah makanya nanti pun jika misalnya sistem belajar itu dijalankan, memang nyatanya jalan gitu ya, mungkin hanya beberapa daerah saja. Pemerintah tuh mengatakan bahwa yang bisa dibuka itu Aceh, Papua, itu yang udah bisa. Kalau untuk yang Jawa, khususnya dari Jawa Banten ya, dari Banten sampai dengan Jawa Timur itu sepertinya belum ya. Ya, karena masih kategori zona merah. Otomatis pembelajaran jenis seperti ini tuh masih akan berlangsung seperti itu. Dan mungkin dengan perubahan-perubahan seperti itu ya itu kolaborasi sih, pembelajarannya harus melibatkan orang tua untuk bisa memastikan bahwa anak sudah paham sampai tahap apa sekarang. Ya, mungkin itu juga yang akan mendasari ini Kang ya. Ke mereka pas nanti mungkin ketika masuk sekolah kembali, euforianya akan seperti apa? Mungkin bisa akan sangat-sangat gembira sekali ya. Mungkin di selama kurang lebih 3 bulan, hampir 4 bulan mau 4 bulan ini suasana sekolah yang dirindukan ini udah lumayan anget-angetnya ya, lumayan sangat euforianya mungkin akan terasa untuk mereka. Nah, tapi kalau merujuk ke situ di kondisi yang new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru, nah pola perilakunya ini kan sudah harus dirubah nih Kang ya. Kalau ngelihat kondisi ini, pemerintah sudah menyarankan kita menggunakan masker, terus cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu kan akan tetap berlangsung ya, akan tetap berlangsung selama si COVID ini hijrah kemana gitu ya, ataupun hilang seutuhnya. Nah, mungkin itu akan berapa persen mungkin ya kira-kira, ataupun apakah ini akan selamanya sampai dengan akan bertahan nggak ya Kang kira-kira secara psikologisnya ketika kebiasaan ini akan merata atau tidak gitu? Karena kan biasanya kalau untuk kalau masyarakat tidak gitu semua patuh ya, tidak semua patuh gitu. Benar ya. Iya. Kita ingat dulu deh, zaman kita pembelajaran dulu PSBB, dulu PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih. Kita teman-teman PMR gitu ya, kita udah pelajarin itu sejak dulu, bener ya? Kita ngajarin gimana cara cuci tangan, bener nggak? Iya betul, iya betul. Kita datang ke desa-desa itu buat ngajarin, ini loh penting cuci tangan. Sekarang merasa mereka penting semua. Gitu ya, relawan PMI itu, aku ngerasa oh iya ya, dulu aku belajar PHBS itu baru sekarang nih orang-orang pada sadar. Gitu. Padahal kita udah sosialisasi dari zaman kita orok, zaman kecil gitu ya. Masih zaman PMR Madya gitu ya. PMR Madya kita ngajarin. Ya itu sih, ada titik klimaks. Jadi orang tuh ada namanya kalau kurva gitu ya. Semakin tinggi, kalau udah sampai puncak, titik kejenuhan, itu akan mulai turun pelan-pelan. Buat mengontrol supaya orang itu tetap menjalankan, harus ada fungsi kontrol. Makanya fungsi kontrol itu ya sampai ada kelonggaran selama itu gitu. Karena kasus kemarin misalnya nih, ketika kita buka salah satu rumah makan tuh ya yang di Jakarta, betul. Besar banget ya, itu kan buat kelonggaran sedikit gitu.
terlalu tegang banget nih. Iya, betul. Tapi efek euforianya cukup tinggi gitu, dan kita nggak bisa prediksi bakal sebesar itu dan sebanyak itu. Dan ini juga terjadi ketika sekolah awal dibuka. Kan mereka rindu berat nih. Rindu berat ya? Iya, betul. Begitu datang, bros, masuk semua. Nah, itu jadi khawatir yang di awal. Makanya banyak protokol yang harus dibuat. Nih, sepanjang jalan nih, saya tadi jalan dari, kan tadi gue pagi, saya lihat sekolah-sekolah itu udah di pintu masuk, sudah ada keran air. Nih, beberapa sekolah di Tangerang itu sudah ada keran air. Iya, ada untuk alat cuci tangan ya. Ya, jadi mungkin mereka sudah ini ya. Jadi kerja sekolahnya itu cuma 4 jam gitu ya, kita daring gitu. Rencananya. Tahan nggak ya, Kang, kira-kira? 30.000 peningkatan luar biasa gitu ya. Nah itu sih, jadi ngerasanya memang kesannya kalau aku lihat nih, kayaknya COVID itu adanya di TV sama di rumah sakit. Jadi selebihnya itu kayaknya nggak kelihatan kan. Nah itu jadi khawatir. Makanya fungsi kontrol kita saling jaga itu penting. Kamu, aku, gitu ya, saling ingetin. Nah, intinya gitu. Nah, kalau sebenarnya media promosi yang baik nih, Mas. Media promosi yang baik karena aku sering ketika aku berjalan penugasan ataupun aku sering berkunjung kemana, saya ngalamin beberapa sering bertanya sama masyarakat lingkungan, khususnya di pedesaan ya. Saya sering bertanya gini, Bu, bagaimana kondisi COVID di sini, informasi COVID di sini. Nah, masyarakat sederhana sebenarnya jawabannya. Di sini tidak ada COVID, Mas. Ada COVID-nya hanya di TV. Lah, ya kan? Nah itu kan COVID udah nyebar se Indonesia. Ini bukan aku nggak jauh-jauh ya, lingkungan Kabupaten Bogor aja seperti itu gitu. Kami aman, Mas. Ya, oke. Kami aman. COVID itu hanya ada di TV. Nah itu kan salah satu pandangan yang sebenarnya masyarakat masih pandangan pengetahuannya, salah satunya pemahaman pengetahuannya harus kita tingkatkan lagi sih sebenarnya gitu. Nah, media publikasi apa sih, Mas, sebenarnya selain kita kan kalau door to door mungkin sudah nggak bisa ya, Mas ya itu. Nah sebenarnya kalau ngelihat dari media yang sekarang ditampilkan televisi ini, informasi kepada masyarakat tentang pencegahan, terus tentang PHBS ini kan hanya bentuk pamflet saja ataupun dalam bentuk iklan saja. Nah, sebenarnya tidak ada, dan itu pun jeda waktunya hanya 30 detik sampai 45 detik lah. Itu kan ajakannya ya kan, paling lama tuh 1 menit. 1 menit pun itu dengan berbagai iklan promosinya gitu. Tapi sebenarnya kalaupun sebenarnya media yang baik itu seperti apa sih, Mas gitu. Untuk masyarakat. Karena ini kan termasuk juga edukasi ya, teredukasi dan termasuk menjaga psikologis supaya tidak ini juga ya, tidak apa ya, yang namanya tidak berekspektasi tinggi gitulah masyarakat atas iklan yang disampaikan gitu. Iya sih, ini bikin apatis tuh. Jadi kesannya orang tuh gak mau tuh menghindari kan, pasti menghilangkan kecemasan. Gimana caranya? Banyak orang yang menyuruh, oke, jangan dilihat aja. Oke, gitu kan. Ketika orang panik, nah banyak gitu. Ya, jangan lihat. Nah, itu kan ketika kita dialihkan untuk tidak lihat, tapi kita tidak menyadari, ya sama aja. Intinya, oke, kita mengurangi jumlah intensitas kita untuk mengetahui COVID, biar kita tidak terjadi psikosomatis gitu kan. Kecemasan berlebihan jadi anxiety gitu kan, kecemasan, anxiety disorder dan lain-lain. Itu kan efek. Tapi kita harus tahu edukasinya dulu. Ini memang virus, ini berbahaya. Gimana cara mencegahnya, kita harus tahu dulu. Nah, itu fungsi kontrol yang paling tepat adalah keluarga, peer. Kalau di anak-anak sekolah itu peer edukasi gitu. Teman-teman PMI gitu ya, PMR ngajarin anak-anak yang seusianya. Itu lebih masuk, sama seperti di keluarga. Misalnya ayah ngajarin anak-anaknya, ibu ngajarin anak-anaknya, kakak ngajarin adiknya. Nah, itu lebih kuat. Nah, kalau yang media publikasi ini, Mas, kalau yang media publikasi ini nih yang sebenarnya yang kita khawatirkan bersama ini, media publikasi yang selalu di televisi, di gadget yang sering muncul. Nah, cara menyikapinya kayak gimana, Mas ya?
maksudnya menyikapi biar tidak menjadi biar masalah tidak, psikologis. ya itu salah satunya kan ada yang sampai saya males nih kalau ngelihat iklan ini, kalau ngelihat cuplikan ini kesannya hanya itu aja dan sebenarnya sama ya kan gitu, Bosan. tapi yang bosan, jadi kasarnya oke, kita mengajarkan PHBS terus menerus, tapi sebenarnya hal utamanya yang mendasari itu kan masih belum bisa dijelaskan gitu oleh si iklan tersebut gitu. Ujung-ujungnya dia hanya menjual produk gitu. Itu kan kalau media kan seperti itu gitu. Beda dengan edukasi yang disampaikan oleh face to face oleh adik, kakak atau keluarga. Cara menyikapi media yang ini Mas, yang ada di televisi sekarang nih. Contohnya ajakan-ajakan yang sifatnya sekilas gitu. Iya, seperti apa Mas? setiap kita menyikapi hal itu, ini kedengaran tahu bulat. Ya, gampang, santai aja. Oke. Hal ini sebenarnya mereka nyadarin itu penting atau tidak. Sebenarnya gini, ketika suatu berulang-ulang nih, sadar atau tidak, itu kan tujuan mereka agar kita teredukasi. Ya, betul. Ibaratnya kita terhipnotis gitu ya, terhipnotis untuk mengetahui hal itu. Sebenarnya itu yang terjadi. Yang kedua, nah, biar tidak terjadi kecemasan, gitu kan. Kita harus sadari dulu, oh ya, ini memang kenyataannya seperti ini. Oh, ini memang ada virus. Kenapa jumlah peningkatannya semakin banyak? Berarti banyak orang yang masih belum sadar. Berarti tugas kita ngapain? Sadarkan diri kalian, bangun ya kepercayaan diri kalian bahwa ketika kalian berlaku baik, bersih dan sehat gitu ya, kalian akan terhindar, keluarga kalian juga akan terhindar. Tapi kalau kalian sudah melakukan hal yang tadi itu yang dilanggar dari protokol itu, ya terus aja gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena peningkatannya juga sangat signifikan, sangat besar. Bilang ini masker contoh deh, masker ini emang bisa melindungi kita dari virus? Ya. Enggak. Enggak tahu. Masker ini hanya menutup saliva kita. Saliva kita tidak keluar. Ya enggak? Ludah kita itu tidak keluar. Intinya itu. Makanya kita melindungi orang lain tujuannya. Bukan ini sebagai alat pelindung kita. Kalau mau pakai alat pelindung ya pakai N95 itu pelindung kita. Cuma ya. Gimana rasanya? Kita berapa pakai jam ya? 3 jam deh pakai N95. Pengap nggak? Ya. Lumayan. Ya. Lumayan. Makanya ini tujuannya dipakai ya biar kita tidak menulari orang lain. Tujuannya. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau semua orang melakukan hal yang sama, berarti kita saling melindungi, saling jaga. Itu. Makanya kalau dilihat di televisi kita fokus pada jumlah yang meningkat tanpa tahu sadar bahwa itu apa penyebabnya, akhirnya jadi kecemasan. Tapi kalau misalnya kita tahu nih penyebabnya adalah orang banyak yang nggak sadar, angka peningkatannya semakin banyak, ya berarti ya kita harus jaga diri kita aja, kita jaga deh, kita kurangi jumlah intensitas dengan banyak orang. Kalau ada orang ngumpul banyak, ya hindari. Walaupun tuh tes COVID, tes COVID banyak gitu ya, kita kan harus hindari dulu nih. Nah, takutnya gerombol malah kita yang tertular, nah itu bahaya. Nah itu dia. Perhatian yang bagus nih Mas. Sebenarnya ini kan terkait adaptasi kebiasaan baru, terus kesadaran tadi kita lebih ke kesadaran pribadi ya, kesadaran pribadi, perhatian keluarga, terus ditambah lagi dengan situasi yang mendukung lah pada saat ini. Nah, yang paling yang kita lihat saat ini ketika adaptasi kebiasaan baru ini muncul, new normal ini muncul, sebenarnya kalau tepat atau tidak sih Mas pada saat ini? Kalau kemarin kan fasenya tuh fase lockdown ya fase lockdown nih, terus masuk lagi ke new normal PSBB terbagi dua, PSBB dan PSBB transisi ya kan, belum beres nih ya. Nah saat ini baru ke new normal. Nah sebenarnya tahapan-tahapan ini menurut Mas ini efektif atau tidak? Pribadi ya? Ya pribadi aja. Menurut saya pribadi gitu ya? Ya. Pribadi aja ya. Oke, kalau pemerintah beda ya ceritanya. Ya. Kalau pandangan ya itu. pandangan
psikologisnya kan lebih terlihat kan gitu dari fase ini gitu kan terlihat gitu. Benar. Apalagi dengan kemunculan peningkatan yang signifikan kan lumayan kan. Untuk beberapa Silakan. orang mungkin ini sudah bisa ya, untuk beberapa orang new normalnya bisa dijalankan. Bagi teman-teman yang sudah paham, teredukasi dan mampu dalam tanda kutip ini mampu untuk menjaga dirinya, menjaga identitasnya gitu kan, itu sudah oke. Gitu. Ada beberapa orang memang di kategori ini gitu, tapi jumlahnya tidak banyak. Ada juga orang yang belum siap dengan COVID ini. Belum siap ini gimana? Artinya dia itu untuk perilaku hidup bersih dan sehat aja belum jalan gitu kan. Betul. Terus mau jalankan kayak gini, ya pasti dia akan tertular pertama kali gitu, kesannya dia akan tertular pertama kali. Kenapa? Karena cara edukasinya masih belum masuk ke mereka. Karena anggapnya tadi itu kan cuma di TV mas, atau cuma betul. Rumah sakit aja gitu kan. Nah ini kan beda ya persepsinya. Iya betul. Gitu, kalau menurut pandangan kita sih seperti itu. Makanya dibilang ini oke, bisa dijalankan ya untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau untuk keseluruhan kayaknya berat. Ya, karena aku lihat seperti itu. Jadi dari fase-fase ini kan ada aja yang unik ya, dari kejadian-kejadian fase lockdown, ada yang fase lockdown per wilayah, ada yang menerima atau tidak. Terus aku lihat juga dari fase PSBB ini ada yang taat, ada yang tidak. Sampai saat ini kan masih belum bisa tersadarkan sepenuhnya gitu. Terus apalagi kita sekarang sudah fase adaptasi kebiasaan baru, otomatis ini kan yang tadinya hatinya meronta-ronta untuk bermain, itu salah satunya, ya meronta-ronta untuk hiburan, ya sudah mulai terlihat gitu. Nah mungkin ini salah satu kan ya, tadi dari sudah dari kejenuhan yang sudah lama, euforianya dikeluarkan, akhirnya ya cara membatasinya sih mas sebenarnya, yang akan aku tanyakan sih sebenarnya itu. Cara membatasi dari tadi kan dari mulai kesadaran yang masih belum harus ditingkatkan, terus pengetahuan yang harus ditambah, tapi batasan kita aja nih, batasan kita di fase untuk adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa sih mas? Oke, batasannya yang jelas ada beberapa tempat yang kita harus waspadai karena penularan ini terjadi ketika di dalam ruangan. Jadi malah terjadinya airborne gitu di dalam ruangan. Nah, makanya hindari dulu nih tempat-tempat yang sifatnya kayak resto gitu ya, atau makan. Itu dihindari dulu sebisa mungkin. Kedua, ya perkantoran yang belum ada higienitasnya gitu kan. Mulai dibatasi. Kalau misalnya memang jalan harus ke kantor, berarti dibatasi ruangannya. Kalau harus pakai masker. Jadi itu pakai masker, jadi kan kita saling melindungi diri. Terus kayak tempat fitness kan keringat keluar ya? Ya betul. Orang gym kan gimana sih? Itu keringat. Iya, kalau nggak keringatan bukan nge-gym ya mas. Gitu. Terus ngobrol gitu, wah gitu kan, kita bisa jadi di dalam ruangan itu tertutup. Sama gym kan? Iya. Nah, itu dikurangi juga. Kalau memang harus gym ya sebisa mungkin yang tidak rame gitu ya. Ya mungkin alat satunya lagi gitu berjarak. Nah itu yang sebenarnya kita harus hindari. Konser itu sementara ini jangan dulu deh, karena konser gimana sih kalau kita nggak nempel, nggak asik ya. Iya. Nggak loncat gitu kan. Iya. Ya masa ya di konser diam duduk. Iya. Itu hanya orang PMI yang seperti itu, yang nggak loncat-loncat itu hanya orang PMI ya. Orang PMI yang nggak pernah loncat-loncat ya. Ya cuman jarinya saja. Karena kita di belakang. Benar-benar itu kan, jadi ya hindari dulu deh tempat-tempat yang jenisnya seperti itu, karena airborne itu berlangsung di dalam ruangan. Nah itu yang setuju sih itu ya. Jadi khawatiran kita kalau misalnya di luar umum di berjarak. Makanya sekarang ini banyak banget olahraga yang paling banyak sekarang adalah apa? Goes ya. Iya, itu sekarang harga sepeda udah naik banget. Ya, harga sepeda sudah naik ya. Perbandingannya itu. Aku ingat ya dulu dari rumah ke PMI goes.
Aja dulu sendirian gitu. Sekarang lihat banyak banget yang beda. Aku rasa Itu sih, sih, Pak. ya sebagai goeser harga sepeda mahal ya. Oke, beruntunglah saya. Udah punya ya, untung udah. Ya, untunglah itu. Nah, ya terkadang kan begini, ketika kita lah, kita saja sebagai orang relawan kemanusiaan ya sering dihadapkan dengan ego yang sangat tinggi ya Mas. Itu ya salah satunya. Ego ini yang tidak bisa kita pungkiri lah salah satunya ya. Ya banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian yang sudah mentang-mentang kita sudah bisa mengadaptasikan satu masalah, salah satunya di virus ini, tapi ya begitu, kadang-kadang kita menganggap remeh atau menganggap enteng bahwa virus ini tidak terlihat, terus virus ini tidak ada wujudnya, tidak berbentuk apapun, kita hanya mengenal virus ini dalam berbentuk sel yang diiklankan di TV, yang diinformasikan di TV ataupun lihat di pamflet. Ya, nyatanya kita tidak bisa melihat sampai saat ini. Nah, mungkin ego-ego ini sih ya sebenarnya yang harus kita hindari. Terus itu. Nah, mungkin penutup nih Mas. Penutup mungkin ada saran atau kiat-kiat untuk teman-teman di Kabupaten Bogor dan sekitarnya yang maupun yang bergabung di pada saat ini. Silakan Mas, terkait dengan penerapan psikologis atau penerapan kesiapan terhadap adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang ada sekarang, baik khususnya di Kabupaten Bogor maupun nanti akan diterapkan di Indonesia. Itu, silakan Mas. Oke. Yang pertama ini ya, yang pengen kita garis bawahi, yang pertama sadarkan diri dulu nih bahwa ini belum selesai. Perilaku ini harus tetap kita jalankan. Namanya virus ini masih ada di sekitar kita, makanya protokol-protokol kesehatan tetap dijalankan. Gunakan masker dan lain-lain gitu ya. Kurangi tempat-tempat yang tadi itu seperti gym, kemudian restoran, bisa mungkin dihindari dulu. Kita ngelarang untuk dia tidak ke sana ya. Tapi dihindari. Kalau misalnya itu terlalu banyak, ya khawatir terjadi penularan. Kemudian ya lebih banyak olahraga teman-teman. Karena kenapa? Ya kemampuan kita untuk melawan virus ini kan dari olahraga kita, badan fisiknya kita. Makanya kita olahraga, terus kalau bosan di rumah ya cari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya kayak ngisi TTS gitu kan, menyenangkan. Jadi carilah hiburan. Yang pertama harus sadari dulu. Yang kedua ya hindari tempat-tempatnya dulu. Yang ketiga cari aktivitas yang positif. Itu sih 3 poin yang setidaknya kita harus jalankan